Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarfia dengan NIM 2042100203, Prodi PGMI 1G, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar falsafah atau filosofi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pada 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Tanggal tersebut dipilih karena Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya, bentuk ringkasan yang ada di dalam ringkasan dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana setiap sila berisi tentang tujuan negara Indonesia yang sesungguhnya. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan UUD 1945 adalah raganya. Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan yang formal. Artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita, dan hukum serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD 1945. Sesuai dengan penjelasan UUD 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. A. Pengertian implementasi. Implementasi dalam KBBI diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kebijakan yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. B. Maksud dan tujuan implementasi Pancasila. Maksud implementasi Pancasila. 1. Mengembangkan pola pikir dan pola tindak berdasarkan pada konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2. Mengembangkan sikap dan perilaku dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian pembukaan UUD 1945. 3. Mengembangkan kemampuan mengoperasionalisasikan demokrasi dan HAM berdasarkan Pancasila. 4. Mengembangkan kemampuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang sejalan dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. 5. Mengembangkan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika yang berwujud sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bangsa yang pluralistik. 6. Mengembangkan pemikiran baru dalam menghadapi perkembangan zaman tentang Pancasila tanpa meninggalkan jati dirinya. Tujuan implementasi Pancasila. 1. Masyarakat memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Masyarakat memiliki keyakinan akan ketangguhan, ketepatan, dan kebenaran Pancasila sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Masyarakat memiliki pemahaman, kemauan, dan kemampuan mengimplementasikan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Sasaran implementasi berdasarkan kesepakatan bangsa. Demi efektivitas dan efisiensi, perlu dipilih kelompok sasaran yang strategis, yang mempunyai dampak ganda yang tinggi, antara lain elit politik, insan pers, anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pusat dan daerah, tokoh agama, pemuda, adat, pengusaha, dengan harapan agar mereka menjadi teladan dalam mengimplementasikan Pancasila. Sasaran berikutnya baru masyarakat secara luas.